Tuhan sertamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, di dalam saat yang sulit ini, di saat-saat pandemi ini, seringkali ada banyak keputusan sulit yang harus kita buat. Ada banyak dilema dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama kita juga melihat dilema yang dialami oleh Yakub. Yakub bingung dan takut harus pergi ke Mesir atau tinggal di tanah terjanji. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Kita ingat bagaimana Allah membawa Abraham, leluhur dari Yakub, untuk hidup di tanah suci. Dan tanah suci ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Harus dijaga sebaik mungkin. Tapi kalau Yakub terus tinggal di tanah suci, dia tidak bisa dapat kesempatan untuk melihat kembali anak yang dia cintai, Yusuf. Bagaimana juga dengan anak-anak dan keturunannya yang kelaparan di tanah terjanji. Ia perlu pergi ke Mesir. Tapi ini adalah sungguh pilihan yang sulit, satu dilema. Syukur pada Tuhan, Yakub terus bergantung pada Allah, dan Allah tidak membuat Yakub harus memilih, bisa mendapatkan keduanya. Allah berjanji bahwa Yakub bisa pergi ke Mesir, dan di Mesir nanti Yusuf sendiri, anaknya yang paling dia cintai, yang akan bersama dia saat dia menemui ajalnya. Dan juga Allah sendiri yang akan membawa keturunan Yakub kembali ke tanah terjanji. Dalam hidup, pilihan-pilihan ini seringkali membuat kita bingung dan takut. Apalagi kita juga sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, dikatakan dalam bacaan Injil, "Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala." Bukan seperti macan ke tengah domba, atau seperti kucing ke tengah tikus. Jadi orang Katolik menjadi yang berkuasa. Tapi seperti domba
ke tengah serigala. Artinya tantangannya banyak sekali. Bukan hidup yang hanya mudah, enak-enakan. Namun demikian, sekali lagi dalam saat yang sulit, kita terus diundang untuk bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Kristus. Tuhan sudah memberikan kepada kita akal budi, harus dipakai sebaik mungkin, harus jadi cerdik seperti ular, tetapi juga harus tulus, suci seperti merpati. Dan kita ingat bagaimana merpati ini selalu melambangkan Roh Kudus yang hadir, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi akal budi dan bimbingan Roh Kudus, bimbingan Allah, hidup dalam rencana Allah selalu perlu berjalan bersama, sehingga harapannya kita bisa terus hidup sesuai dengan rencana Allah dan rencana Allah yang terjadi dalam hidup kita, karena itu adalah rencana yang terbaik. Semoga Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita saat kita harus membuat keputusan yang sulit dalam hidup kita.